Sobat Bisik, kembali lagi dengan aku Astrid. Aku Wahyu Dani. Nah, di episode kali ini kita akan bahas apa nih, Kak? Temanya mungkin apa? Jadi kita bakal membahas tentang cuan ya dan profitabilitas dengan tema Success Story Inspiring Entrepreneur. Keren banget. Tapi mungkin ngomong-ngomong tentang cuan nih, suka nih. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih setiap hari membutuhkan uang, apalagi kita tiap minggu kan kadang-kadang pengen healing, walaupun healingnya ke burjo kan. Gak apa-apa. Mungkin bagi kalian yang di rumah yang ikut pengen latihan membuat bisnis atau gimana sih cara bikin bisnis sama tantangan apa aja yang bakal dihadapi, mungkin kali ini bakal dibahas. Dan juga ini juga bisa menambah apa, Kak? Yang pasti bisa membangkitkan semangat ya, juga motivasi buat teman-teman kalau ingin langsung ya membuka usaha waktu masih jadi mahasiswa. Dan juga tentu saja kita bakal mengundang nih bintang tamu yang super duper wah sekali. Dan mungkin sudah berkecimpung juga di misal bisnis juga, di fashion, food, desain. Apa tuh kira-kira? Ini langsung kita panggil aja kali ya. Mari kita sambut Kak Anjani. Selamat datang, Kak. Selamat datang. Kak Anjani, boleh nih perkenalan dulu dong dikit-dikit tentang Kak Anjani dari nama ya mungkin. Boleh disampaikan ke teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama aku Putri Anjani Nurjana. Biasa dipanggil Anjani atau teman-teman biasa panggil Enjan atau An atau Jani, banyak sekali ya. Iya, dipilih aja ya mau nama yang mana. By the way, ini Kak Anjani cantik ya. Mungkin umurnya tuh berapa sih? Terus udah punya pacar belum? Terus rumahnya di mana? Tinggalnya sama siapa? Udah kebanyakan. Itu kebanyakan. Maaf ya Kak kalau bercanda suka kelewatan. Memang cantik banget ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin Mbaknya itu dari mana sih? Aku aslinya Semarang, tapi lahirnya dari Tawangmangu sih, Karanganyar Solo sana. Tapi dari kecil dari TK udah sekolahnya di Semarang gitu. Jadi lahirnya aja, untuk besarnya di Semarang. Oke. Kak Anjani, kan tadi udah disinggung sama Dani ya, Kak Anjani ini cantik nih. Statusnya Kak Anjani tuh udah punya pacar belum ya? Atau HTS mungkin, atau apa gitu, teman dekat ya tuh. Kalau itu pertanyaannya, kalau ditanya tentang itu tuh agak gimana gitu ya, karena masih enjoy sama diri sendiri aja nih sekarang. Fokus ke diri sendiri kali ya. Dan juga bisnisnya Kak. Betul sekali. Supaya biar profit, cuan ya. Betul. Kayak hari ini kan. Iya, betul sekali. Kak Anjani, ngomong-ngomong nih, ini riset dari teman-teman. Kak Anjani ini udah lulus dari STIE ya? Alhamdulillah, tahun ini bulan April kemarin, tanggal 23 April. Boleh dikasih tahu nggak ke teman-teman gimana sih rasanya kuliah di STIE dan lulus dengan tepat waktu? Selama kuliah di STIE ini alhamdulillah menyenangkan sekali. Teman-temannya dari dosen-dosennya juga humble, enak. Suasana di kelas juga enggak yang monoton belajar tentang materi aja. Karena memang dosennya juga enak-enak sih yang aku rasain gitu kan. Seru. Terus alhamdulillahnya juga selalu dilancarin selama kuliah. Terus selalu ini alhamdulillahnya selalu full 20 mata SKS ya. Jadi mulai semester 5 itu udah mulai longgar, cuman 2 hari dalam 1 minggu kalau nggak salah kalau kuliah. Nah terus lulusnya alhamdulillah juga 3,5 tahun dilancarin semuanya. Yang penting buat teman-teman yang masih kuliah di sini semangat aja, dinikmatin. Kalau kalian ngerasa aduh gini banget sih kuliah gitu, pengen deh cepet lulus kerja aja lah gitu. Padahal yang kerja tuh enak kuliah, tapi yang kuliah mikirnya enak kerja gitu. Jadi solusinya ya cuman bersyukur, nikmatin, dan jalanin aja gitu. Mungkin selama di STI itu ada kesan yang sangat seru, mungkin kayak masih diingat sampai sekarang tuh apa? Oke. Jadi selama kuliah 3,5 tahun ini kan aku nggak cuman fokus di akademik aja. Karena memang sadar diri sih akademikku tuh nggak terlalu yang bagus-bagus banget gitu loh. Kalau tentang nilai itu memang susah dari dulu aku. Nah makanya karena sadar diri dari situ aku susah mencapainya, jadi aku cari hal lain yang bisa buat apa ya, nilai plus gitu loh. Nah terus alhamdulillahnya dari
semester awal itu udah gabung di UKM Serenet. Dari semester awal 1 tahun pertama itu diberi amanah buat jadi sekretaris di tim inti UKM. Iya, sekre 2 sih, sekre 2. Terus tahun berikutnya diberi amanah lagi buat lanjut jadi sekre 1. Nah, terus tahun ketiga mulai nyoba buat apa namanya ikut kepanitiaan karena waktu itu sempat nih daftar hima tapi nggak keterima guys. Adalah pengen banget loh, nggak keterima nggak apa-apa ya. Mungkin belum Iya, rezeki ya rezeki. Kak. Tahunya di sini Ya, mungkin rezekinya tuh di Serenet kan jadi bisa jadi sekre gitu kan, tahu administrasi gitu. Iya, kalau sekre itu mengurus surat menyurat yang dibutuhkan sama UKM sama surat menyurat yang dibutuhkan sama anggota itu sendiri gitu. Jadi mulai prokernya, terus kayak LPJ, LRA itu kan laporan tiap bulan ya. Nah itu juga ngurusin itu gitu alhamdulillahnya. Terus tahun ketiga mulai ikut kepanitiaan karena kan udah nggak bisa ikut di UKM lagi nih, udah habis kan periodenya. Nah ikut di kepanitiaan waktu itu ikut LKMMTD. Terus masuk ke divisi pendamping, alhamdulillah diamanai lagi buat jadi ketua divisi pendamping di LKMMTD itu. Terus udah berjalan sambil tetap ini sih, tetap ngurusin Serenat karena entah kenapa Serenat tuh yang paling kekeluargaannya tuh gini banget gitu loh sampai gitu sekarang. Solid ya. Iya. Solid. Jadi waktu itu masih bantu Serenat kan, masih nemenin Serenat tampil nih ceritanya ya, cerita dikit ya. Saya masih nemenin Serenat, terus pas udah tampil, udah selesai nih, kan lagi kumpul-kumpul. Nah kebetulan sebelah mejanya anak-anak Serenat tuh anak-anak BEM. Nah anak-anak BEM ini juga anak-anak Serenat, jadi udah kenal gitu loh. Nah lagi duduk-duduk, lagi nungguin ketua Serenatnya, nggak tahu ngurusin apa gitu. Terus dipanggil aku sama anak BEM. Terus tiba-tiba gini, Anjani gitu. Iya mbak, gimana? Gitu. Nanti kamu jadi ketua ini ya, gitu. Terus lagi duduk nih, nggak ngobrolin apa-apa, tiba-tiba ditunjuk gitu. Terus karena aku lagi gabung di ketua ketua apa divisi pendamping LKMMTD, jadi kan belum bisa mutusin kan saat itu. Terus oh iya mbak, nanti ya dipikirin dulu sambil cari timnya gitu. Terus udah berjalan, kepanitiaan LKMMTD udah selesai. Terus aku udah mulai cari-cari tim nih karena nggak enak kan kalau iya mbak aku mau jadi ketua tapi aku tangan kosong, nggak ada tim, nggak ada apa, kan nggak enak, nanti susah sendiri juga. Terus aku cari timnya dulu, alhamdulillah dapat. Jadi pas aku maju mengiyakan itu untuk jadi ketua BPD Fair waktu itu udah sama tim intinya gitu. Terus ya udah alhamdulillah udah berjalan jadi 3,5 tahun, alhamdulillah lulus, akademisnya juga alhamdulillah kemarin predikatnya sangat memuaskan walaupun nggak kumlot sih tapi alhamdulillah ya. Terus organisasi juga dari tahun pertama, kedua, ketiga juga full, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar walaupun memang ada nih suka dukanya, tetap ada sampai sakit-sakitan juga. Iya tuh. Tapi keren ya Mbak Anjin itu, walaupun katanya kurang pinter di prestasi, cuma lulus 3,5 tahun, ikut aktif Aktif ke organisasi, aktif UKM juga. panitia. Yes, keren banget. Mungkin yang di rumah nih bisa dicontoh nih kayak Kak Anjani ini nih. Tapi kalau di down hari nih capek nggak atau sering ngeluh nggak dengan kondisi atau malah tuh kayak dengan kita kontribusi itu malah jadi seneng, jadi ketemu orang-orang gitu, bersosialisasi sama teman-teman gitu. Ya oke. Kalau titik down-nya pasti ada. Aku pernah di titik yang sampai takut ketemu orang-orang di kampus, ketemu orang-orang yang aku kenal di kampus tuh aku pernah sampai takut gitu. Sampai tiap apa ya, tiap mau berangkat tuh kayak deg-degannya tuh bener-bener deg-degan gitu loh. Tapi kalau nggak berangkat aku masih ada tanggung jawab di situ. Kalau aku nggak berangkat ya gimana gitu kan. Jadi kayak iya enggak gitu. Iya tuh antara terpaksa tapi di situ juga ada tanggung jawab aku kan masih kan. Terus ya udahlah aku jalanin aja sambil ya kayak ngeritik-ngeritik juga gitu ya ada. Terus pernah juga ada di titik yang aku sampai entah kenapa aku tuh apa ya, aku tuh sebenarnya jarang sakit. Cuman waktu itu
pas lagi padet-padetnya ngurusin itu karena tanggung jawabnya gede banget, aku muntah-muntah sampai berhari-hari, itu sehari bisa 5 kali, nggak tahu kenapa, terus muntaber gitulah. Nah, kayak gitu. Terus aku curhat kan ke kakak aku, kebetulan alumni sini juga, tapi udah lama. Terus katanya stres ya ngurusin ini gitu. Terus kayak kok tahu, padahal aku nggak curhat tentang ini nih yang tak urusin apa, cuman aku bilang aku lagi kayak gini kondisinya gitu loh. Terus nggak apa-apa, jalanin aja. Terus kayak oh ya udah aku jalanin. Ya tetap ada suka dukanya. Terus ada juga fase aku dikatain bener-bener apa ya, di backstage teman-teman. Ini kalau orang yang nonton terima kasih ya sudah memberikan hal itu yang menjadi kita kuat sih sebenarnya kalau kita ada orang yang ngatain. Jadi motivasi. Kayak ya sakitnya sakit hati ya, nangisnya juga sih, nangis sih waktu itu. Cuman di dalam hati tuh harus ada kayak gak apa, kamu ngatain aku sekarang kayak gini, memang aku ada kurangnya saat ini, aku belum bisa di titik yang atas, tapi aku masih berproses nih, nggak apa-apa kamu katain, nggak apa-apa, itu bisa jadi penguat gitu loh, penguat kita. Terus udah aku dengerin aja gitu sambil kayak astagfirullahaladzim, kayak nggak bantuin tapi ngatain gitu kan. Terus kayak dalam hati harus ditunjukin bahwa itu jadi motivasi kita buat nunjukin ke dia kalau suatu saat aku nggak seburuk itu kok gitu. Itu sih suka dukanya. Keren banget ya teman-teman. Ternyata dibalik sosok brandingnya Mbak Anjani yang wah Keren, selalu happy, iya. keren gitu, ternyata tetap ada fase-fase sakitnya dulu ya yang harus Benar. dilalui. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ya. Oke, mungkin kita mau langsung masuk ke topik inti nggak Kak? Jangan buru-buru dong. Kan kayak dikejar deadline aja. Kayak kita kan masih ada bintang tamu lagi. Bintang tamu lagi? Ya. Berapa tuh? Mau dibilang 1 tapi nggak 1, mau dibilang 2 tapi 1. Maksudnya gimana ya? Langsung kita panggil aja kali ya. Sekarang mari kita sambut Kak Arina dan Kak Arini. Wih. Buat apa nih? Mbak apa nih? Oke, mungkin ini dulu ya. Perkenalan dulu, kalau kita lihat kayaknya kembar nggak sih? Iya, makanya tadi aku bilang kan, 2 enggak, 1 juga enggak, ya kan? Jadi maksudnya gini, Ya. ya boleh Perkenalan. perkenalan dulu, bebas dari siapa dulu. Oke, mungkin sebelum perkenalan nih, itu cake-nya bisa ditaruh situ dulu Kak. Wah, enak ya Kak kayaknya. Oh, di sini kayak terlalu menggoda nggak sih? Iya, Dari baunya betul sih enak sekali. banget. Oke. Oke. Mungkin perkenalan dulu nih dari Kak siapa? Bebas. Coba. Kenalin, nama aku Arini Diva Aisyah dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan Angkatan 2022. Kenalin, aku Arina Dava Aisyah dari Prodi Manajemen Kelas Karyawan Angkatan 22. Kembar. Jadi dari kelas karyawan ya Kak ya. Cantik banget gak sih? Gila, ini cantik banget. Ya. Mungkin nih yang pertama nih, dari kalian itu dari Kak Arina dan Kak Arina tuh kembar itu gimana sih? Enak nggak sih? Atau mungkin sering debat tiap hari gitu? Sering, hampir setiap hari Setiap hari berantem ya? Tahu kan barisannya? Di belakang layar kan? Di belakang layar yang tahu-tahu aja. Jadi mungkin enak nggak sih kayak kesannya tuh? Maksudnya serunya tuh apa dan dukanya tuh apa? Mungkin gitu. Kalau seru sih ya kalau main ada temen ya, cuma kalau berantem ya setiap hari berantem ya jengkelin juga. Oh gitu. Ya gitu. Agak PR ya satu sama lain ya. Tapi kalau misal nanti nih ada apa ya, kayak untuk berjauhan sementara, berjauhannya yang bener-bener kayak di luar daerah gitu, kadang ada kangen-kangennya nggak? Belum pernah. Udah pernah? Kapan? Waktu aku oh iya. Enggak sih, enggak. Biasa aja. Oh, biasa aja. Berarti nggak pernah kangen-kangenan? Enggak. Gengsi Oh. sama, gengsi sama Enggak, tinggi. mungkin malu ya, mungkin dalam hati kayak kenapa nggak ketemu ya? Iya sih. Bisa aja. Oh bisa aja. Biasanya tuh kalau gitu tuh malu terus kadang, tapi kalau sehari nggak berantem tuh rasanya kurang gitu. Iya sih kalau nggak berantem karena kebanyakan berantem jadi nggak ngerasa kurang. Oh. Aja. Udah kenyang sama berantem ya. Kenyang. Oke,
Nah, Kak Arina sama Kak Arin ini kan kelas karyawan. Kira-kira sukanya tuh apa sih di kelas karyawan, sama mungkin ada kesan apa gitu di kelas karyawan? Kalau kelas karyawan enaknya tuh apa santai ya kita ya. Iya, kalau buat tugas tuh agak santai, nggak yang keburu-buru banget dikasih deadline sama dosen tuh biasanya berapa hari, karena kan kelas karyawan kan pada kerja, terus ada yang punya usaha, jadi ya dosen ngertiin gitu. Tapi selama ini tugasnya aman-aman aja kan, Kak? Aman. Dikit sih. Dikit ya. Dikit Aman gitu, dikit. berantakan lah. Oke. Terus nih, kakak-kakak cantik ini kalau boleh tahu nih statusnya apa? Oh iya, mungkin atau ada HTS-an Oh. atau mungkin jangan-jangan tuker-tukeran nih, ganti-gantian nih. Enggak. Ya kan biasanya kembar, Beda oh yang tipe. ini yang ini oh. Oh, gitu, bisa gitu ya? Iya, kan bisa jadi kan kalau yang di film-film kan biasanya gitu. Mungkin bisa dijelasin. Ya ada pacar sih. Oh, ada. Tapi LDR. Ya. Ada pacar, sering ketemu, tapi berantem. Itu love language. Nah, love language. Oh, love language. Komunikasinya kayak gitu. Oh, baru ya. Jadi tambah sayang. Guys. Jadi tiap hari tuh nggak bosen ya nggak sih? Berarti kalau nggak berantem sehari tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Biasa ya, nggak apa-apa. Love language orang beda-beda. Asal nggak physical attack aja sih. Iya kan. Oke. Mungkin ini deh, kita langsung masuk ke pembahasan inti aja ya teman-teman. Bisa nih, kan judul podcast kita kali ini adalah Success Story Inspiring Entrepreneur. Nah mungkin boleh dikenalin dulu nih dari siapa ya enaknya ya? Siapa nih? Untuk mengenalkan bisnis-bisnis nih yang udah ada di depan kita semua. Ini ada cake, mild crepes ya. Terus Ya, itu apa itu? Ada makaroni. Wah, fashion gitu kayaknya deh. mau dikenalin dari siapa dulu nih? Kak Anjani atau? Kak Anjani dulu kali Kompak ya. Boleh. Mau dipegang produknya boleh Iya, sih. mungkin boleh diambil dulu kayak di Jabar ini. Ambilin dong, Kak. Oke, baiklah. Yang ini Makanan mana? dulu aja. Makanan dulu aja. Sama ini deh. Oke, jadi ini itu camilan Jan, snack keres-keres namanya. Jadi setiap bisnis atau usaha yang aku masih rintis sih, ini masih tahap perintisan ya, masih proses juga sampai sekarang. Ini sebenarnya ada ceritanya sendiri, ada latar belakangnya sendiri. Story. Betul. Pertama kali yang aku bangun tuh ya camilan ini. Jadi dulu ceritanya aku mulai bisnis camilan itu di waktu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi ceritanya dulu itu memang udah ada keinginan buat punya bisnis sendiri atau usaha sendiri. Kan pengen banget ya punya produk yang atas nama kita sendiri, kan ada kepuasan tersendiri tuh. Memang dari dulu keinginannya udah pengen punya bisnis sendiri lah intinya gitu. Nah terus pas SMA itu ceritanya nih, cerita dikit boleh ya? Boleh. Oke. Pas SMA lagi duduk-duduk nih di depan kelas, di pinggir lapangan, karena lapangannya kan hijau, angin seger di bawah pohon gitu kan. Terus mikir kira-kira usaha apa ya yang bisa aku mulai dari sekarang dengan waktuku yang seadanya, dengan modal yang apa adanya juga, karena kan uang saku dulu itu cuma 10.000 satu hari waktu SMA kan. Terus mikir usaha apa ya yang bisa modalnya dikit, terus aku bisa lakuin sendiri, aku ciptain sendiri tanpa ngerepotin orang gitu kan. Terus terpikirlah pertama itu bikin snack dari kulit pangsit. Nah itu kan modalnya, bahan bakunya gampang dicari yang pertama, terus bikinnya juga bisa masak sendiri, modalnya juga bisa dibilang kecil karena dari uang saku bisa disisihin kan. Nah dari situ udah tuh mikir nanti labelnya apa ya gitu kan. Terus mikir sendiri tuh sambil ngalamin gitu di pinggir lapangan di depan kelas sambil nikmatin angin, sambil hayal-hayal gitu, mikir-mikir. Terus kan pas makan snack gitu kan, kulit pangsit atau kulit lumpia kan keras-keras kan. Nah yaudahlah aku namain aja snack keras-keras gitu. Nah ini makanya camilan Jan snack keras-keras gitu, karena kalau dimakan keras-keras gitu, jadi namanya snack keras-keras. Nah dari situlah mulai nih camilan Jan. Terus udah jualannya itu di kelas aja,
Jadi setiap berangkat sekolah yang satu bawa tas buat buku, yang satu bawa tas buat camilan. Nah jualnya ya di kelas aja ditaruh gitu. Kalau aku udah berangkat, snacknya aku taruh di laci. Ntar temen-temen yang pengen ambil tinggal ambil aja. Ntar kalau bayar ya pas aku udah di kelas gitu. Terus udah sering berjalannya waktu. Tadi kan awalnya kulit pangsit tuh. Terus jadi kulit lumpia gitu. Tapi yang nggak ada isinya ya. Karena kan aku mikirnya snackku pengen dinikmati sama teman-teman aja karena target pasarnya cuma teman-teman SMA, teman kelas, makanya sekolah lah gitu. jadi cari cari modal yang memang dikit biar kejualnya juga nggak terlalu mahal karena kan juga dijual ke anak SMA kan. Terus nambahlah tuh jadi snack kulit lumpia juga ada. Ternyata snack kulit lumpia lebih best seller, teman-teman lebih suka gitu. Terus ditambah lagi ibu aku juga ngedukung sama snack-snack yang lain makin banyak, terus berjalan sampai sekarang. Terus nambah lagi basreng, ini basreng yang paling best seller buat sampai sekarang. Yang belum coba dicobain, nanti teman-teman cobain aja ya ini ya. Siap. Nah, Mas mah pertama, nyobain paling pertama. udah gitu terus jalan lagi mulai kain jan collection, terus ini yang kain jan. Yang ini ya. Ini itu rok lilit batik, ada rok lilit satin juga, ada obi bag. Nanti teman-teman bisa cek aja Instagramnya kain jan collection. Kalau camilan jan ini aku agak lupa jadinya. Nanti kita taruh bawah aja ya. Terus ini juga udah bersertifikat halal teman-teman, alhamdulillah. Kemarin itu ngurusnya dibantu sama Bu Suci, dosen akuntansi. Iya, terima kasih Bu Suci udah bantuin. Nah, ada. Terus ada balon jan bucket, itu juga ada ceritanya sendiri. Terus kemplen jan itu juga. Sama ada satu lukisan jan, itu sebenarnya usahanya dari bapak aku sih. Bapak aku kan usaha figura gitu dari dulu udah tahun 90-an. Terus bapak aku pengen dipromosiin, terus tapi kan nggak serta-merta cuman ngeposting-posting kan, kayak asal-asalan kan nggak pengen, jadi kayak di konsep gitu loh, seenggaknya dia rapi gitu. Terus apa ya konsepnya, terus aku bikin khusus yang lukisan. Nah kebetulan aku juga kadang suka ngelukis kan, walaupun tapi kalau yang aku lukis sendiri itu abstrak art aja sih gitu, jadi ya bantu bapak gitu. Jadi untuk Instagramnya nanti bisa cek teman-teman. Kita cantumin di bawah. Iya, sama kakek editor ada cemilan jan, ada balon jan bucket, ada kenjan collection, ada tempelan jan, dan lukisan. Wih, Banyak banget ya, banyak keren sekali. banget. Mungkin bisa taruh lagi ya. Ternyata nggak cuma di bidang kuliner dan fashion aja ya. Mungkin bisa langsung beralih nih ke Kak Arina dan Arini. Bisa dikenalin dulu produknya. Wah, sangat menggiurkan yummy sekali ya. Ini sih Awal mulanya kita waktu itu karena kepepet butuh duit ya, bisa jadi ya. Karena kan waktu itu kan COVID juga. Nah, abis itu tuh kita pertama nggak langsung meal crepes ya. Kita pertama juga kayak tahu bakso, snack-snack, terus masakan Nusantara, kayak kita kayak catering box gitu. catering box atau tumpengan gitu. Awalnya kita nggak langsung dessert sama western food. Terus beberapa tahun kemudian ya, Beberapa bulan kemudian karena masakan kayak gitu nggak ke cover sama kita karena pesanannya banyak, akhirnya dialihin ke saudara yang emang udah punya catering gitu. Cuma habis itu kita baru kayak ada minat ya. ada minat buat cake gitu. Habis itu kita dikursusin ya. Kursusin, ada kenalan temennya orang tuaku kan kursus meal crepes gitu ya. Cuma habis itu karena kita kursus sehari udah bisa, terus habis itu langsung suruh jualan gitu sih. Sehari trial udah bisa. Karena emang basicnya kita di dessert ya, sama western food. Oh, keren banget. Kalau Mbak Anjen itu bikin bisnis tuh berawal dari keresahan sendiri gitu kan, dari lingkungan sekolah kayak butuhnya apa. Tapi kalau dari Kak Arini tuh mau dimulai dari kayak kursus sama kepepet dan peluang, ya nggak sih? PU ya, lagi PU. Sama emang passionnya tuh emang di makanan gitu kali ya. Kita jujur kalau misal Nusantara sih kurang itu ya, emang kurang masuk ya. Jadi cepet bosen juga kalau misal Nusantara. Terus kita western sama dessert. Terus habis itu waktu awal jualan
apa namanya jualan di tempat itu di alun-alun Kauman itu nggak laku sama sekali, malah karena kan mungkin karena penerangannya kurang sama bentuknya tuh kayak kurang bagus gitu ya. Terus habis itu beberapa bulan kemudian pindah tempat, penerangan udah bagus gitu, udah ketata semua, jadi di display perasa gitu, mulai rame. Habis itu ada yang ngeposting di Twitter, masukin ke base Twitter ya. Iya, dimasukin ke base Twitter, habis itu viral. Pertama yang datang tuh cuma selebgram atau YouTuber gitu buat ngeliput. Habis itu lama-lama ada si Unyil, terus habis itu masuk TV juga kita ya, si Unyil sama si Unyil sih. Apa? Makan apa itu ya yang di Trans 7 pokoknya itu. Keren banget. Berarti udah sampai viral gitu ya? Udah. Keren sih. Karena kalau usaha tuh pasti nanti ada naiknya, tapi susahnya tuh ngestabilin ya. Oh iya, betul sekali. Terus kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak motivasi atau siapa nih yang ngasih motivasi atas berjalannya bisnis saat ini? Boleh dijawab siapa dulu nih? Yang pertama sih pasti dari orang tua ya. Iya sih. Orang tua. Motivasi diri sendiri juga. Sendiri butuh saham juga. Butuh buat beli kita kebutuhan kita juga kan ya. Makanya mau nggak mau termotivasi sendiri sih. Kalau dari Kak Anjani? Kalau untuk motivasi sebenarnya juga dari apa ada dari diri sendiri, terutama itu menjadi hal yang utama ya, karena yang bisa bikin kita semangat dengan ngejalanin ini ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu. Pertama tuh niat sama komitmen untuk menjalani bisnis itu, motivasinya apa, tujuannya apa. Kebetulan kalau bisnis yang aku jalani ini sebenarnya bukan cuma sih apa ya, kayak sebagai wadah aku buat menyalurkan hobi aku sebenarnya, bukan menjadi pekerjaan yang utama gitu. Daripada cuman hobi tapi nggak ada wadahnya nih, cuman senang-senang doang, mending aku ciptain sekalian produk aku dengan nama aku, orang lain juga bisa menggunakannya, orang lain senang ketika aku melihat pelanggan aku atau customer aku itu puas karena kebutuhan dan keinginannya tercukupi, senang, itu juga ada kepuasan tersendiri gitu. Beda kalau kita ikut kerja dengan orang lain tuh beda pokoknya rasanya. Temen-temen kalau misalnya memang ada keinginan untuk mulai bisnis, dimulai aja jadi hal-hal kecil, nanti berproses sampai akhirnya ada di titik dimana kalian memang sudah mencapai apa yang kalian inginkan. Tuh, berarti dimulai dari diri sendiri, gitu kan. Tapi nih menanggapi dari kan dari Mbak Anjani ini kan snack ini kan sama yang fashion ini mungkin banyak banget pesaingnya, dan juga ini kan dessert ini kan pas viral juga pasti langsung orang berbondong-bondong juga ikutan bikin gitu kan. Itu gimana sih menanggapi kayak kompetitor lain yang akan muncul gitu bersaing tuh gimana? Belum itu nih mau ditaruh dulu Kak. Oh iya. Kayaknya capek ya tadi bawah gitu kan. Oke, mau dijawab dari siapa dulu? Banjani. Jadi tuh Kompak sekali. Oke, kalau menanggapi tentang kompetitor dan pesaing itu pasti akan selalu ada dan tidak akan pernah berhenti. Nah, gimana sih caranya untuk menghadapi hal itu? Kalau dari aku sendiri, Obibat ya terutama, kalau Obibat itu kan memang sebenarnya udah viral dari lama ya. Cuman di situ motifnya kan itu terus kan. Tahu kan temen-temennya udah punya Obibat tuh pasti motifnya cuma satu itu dan memang udah banyak yang pakai gitu. Nah kebetulan aku nemu kain yang motifnya mirip tapi beda gitu. Ada ciri khasnya tersendiri gitu, dan setahu aku juga belum pernah ada yang bikin Obibat dengan kain itu. Nah itulah titik uniknya, titik bedanya dari Obibat yang lain. Kalau dulu yang selalu aku ingat itu kata Pak Setio, aku kasih tekan desainnya kita, menyampaikan tentang manajemen pemasaran. Yang selalu aku ingat tentang bisnis itu, kalau mau menciptakan bisnis harus yang unik. Uniknya gimana? Unik itu yang berbeda. Tapi berbedanya bukan hanya berbeda aja, tapi berbedanya tuh berbeda tapi lebih baik dari yang lain. Jadi different but better kalau kata Pak Setio. Nah terus juga ya itu sih, nilai lebih tapi lebihnya yang lebih baik, jangan beda tapi malah lebih buruk, kan salah sama kompetitor nanti kayak gitu. Oh, berarti kayak lebih mempertahankan jati diri itu sendiri, brand itu sendiri ya.
dengan kata lain branding sendiri ya. Ya. Oke. Terus bisa next. Kalau kita sih kalau kompetitor tuh udah banyak, bahkan sebelum viral pun memang udah ada yang buat ya. Jadi bukan pertama kali tuh bukan kita. Cuman yang naikin, kalau pertama kali jual di pinggir jalan kaki lima, ibaratnya kalau misal cake kaki lima kayak gitu kan dulu emang jarang banget kan. Nah itu emang kita kalau pertama kali kaki lima itu. Jadi buat mertahanin tuh kita produknya nggak mal crepes aja, kayak buat lagi roll crepes, spaghetti bowl, dessert box, terus habis itu brownies jar, terus ya pokoknya produknya itu nggak satu aja gitu. Jadi kalau misal ada yang jual malcrep, ya nggak apa-apa, silakan aja. Kan kita juga ada yang lain. Tapi kita juga ningkatin apa ya? Mungkin dulu kan karena mungkin nggak dikasih topping, sekarang tuh dipercantik pakai topping gitu. Jadi kayak buat lebih menarik. Ya, berarti lebih ke inovasi Iya, gitu, betul dan memperkaya sekali. lagi. Tadi belum sempat disinggung ini ya, nama brandnya dari Kak Arini sama Kak Arina. Ya, bisa disebutkan brandnya, nanti dicantumin di bawah. Namanya gibob.food. Jadi teman-teman yang kepo bisa Iya, bisa kepoin dicek aja. ya. Kalau dikepoin terus dibeli juga. Iya. Harus diorder pokoknya, cobain. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini kayaknya yang part paling sulit waktu buka usaha ya, Kak ya. Jadi itu tentang pemasaran nih. Gimana cara kakak-kakak ini tuh narik konsumen, narik pembeli biar kayak yang jual kan udah banyak. Cuman kenapa harus milih produk yang kakak jual gitu loh. Itu kan kalau narik konsumen, mancing konsumen kan biasanya susah ya, konten-konten apa yang harus diupload, terus dipromosiin di mana aja gitu. Jujur kalau dari Kibab sendiri konten tuh emang jarang banget dan kurang banget ya kita buat, karena emang sibuk di dapur tuh, hektik banget di dapur jadinya. Karena keterbatasan orang juga, karena keterbatasan SDM, jadinya kita emang jarang buat konten-konten yang lucu-lucu gitu. Cuman kalau misal kita habis buat kue tar atau kita habis buat kue, biasanya video kita masukin ke Instagram ya. Dari Kak Anjani? Kalau dari aku sendiri, pemasarannya memang semuanya melalui media sosial, jadi Instagram. Dan itu memang udah aku pikirin juga sih sebelum bikin produk ini tuh, nanti pemasarannya gimana ya, target pasarnya siapa aja, terus kira-kira dari target pasarnya ini tuh tertariknya dengan cara apa gitu. Nah kalau aku kebetulan memang suka editing foto dan video, jadi memang semuanya aku lakuin sendiri sih, belum ada yang bantuin, dari mulai cari kainnya, kemudian cari penjahitnya, terus proses tag videonya, editingnya, uploadnya, nanggepin chat dari customer, ketemu customer, pembayaran dan lain sebagainya. Itu emang aku sendiri yang lakuin, kebetulan juga bisa editing dan foto dan video gitu kan. Jadi ya memang semuanya udah aku pikirin di awal, kira-kira semua ini tuh bisa aku lakukan sendiri apa enggak, karena memang keterbatasan biaya, jadinya ya harus bisa dibangun sendiri kayak gitu. Tapi kan ini kan bisnis kan dimulai dari pas kuliah sama pas SMA kan. Itu tuh kira-kira pas bangun bisnis itu tuh mengganggu nggak sih selama pelajaran atau perkuliahan itu sendiri? Kalau itu enggak sih, karena memang udah dipikirin juga waktunya kan, kira-kira pas aku nanti udah bangun bisnis ini, aku terganggu nggak ya kuliahnya, jangan sampai malah mengganggu hal yang utama yang harusnya dipenuhin dulu nih gitu, udah dipikirin juga. Terus memang udah dipikirin kayak gitu, jadi sebisa mungkin hal yang udah menjadi utama itu jangan sampai keganggu, karena kan kuliah harus selesai nih, sedangkan bisnis kan cuman ya ibaratnya sampingan atau memang ini sebagai wadah untuk menyalurkan hobi aku aja kan. Jadi alhamdulillahnya lancar, kuliahnya bisa selesai 3,5 tahun dengan berjalannya bisnis ini juga beriringan gitu. Kalau dari Arina Arini? Kita jujur belakangan ini ya agak keganggu ya. Iya, karena itu banyak sih, pesanan juga mungkin. Terus karena kita udah nge-handle-nya sendiri dari masak, terus admin juga, terus habis itu
apa kalau jual bukan kita ya, kita nge-hire orang karena emang kita nggak sanggup, karena emang kita juga ada tabrakan sama jadwal kuliah juga ya. Tapi nggak begitu keganggu sih, karena mungkin kita ikut kelas karyawan, jadi waktunya lumayan agak santai juga. Setelah ini nih kan udah kan bisa kan begitu tips and trick buat yang mungkin permisal di rumah tuh kayak mau bikin bisnis bingung tapi takut keganggu. Mungkin caranya tuh gimana sih cara membagi waktunya tuh, manajemen waktunya tuh gimana? Ya pertama tuh sesuaiin dulu jadwal kuliahnya, jadwal kesibukannya. Habis itu kalau emang waktunya udah ke manage, baru berani mulai usaha ya mulai aja. Yang penting jangan setengah-setengah sih juga, jangan kebanyakan main. Misal kalau emang awal tuh tukang main, kalau mau buat usaha ya mainnya dikurangin aja gitu. Notes penting ya itu ya. Nah, gitu. Kalau dari Kak Anjani, Oh iya, dari aku kalau tentang waktu memang harus dipikirin dulu nih dari awal, direncanain. Kira-kira waktu yang longgar tuh yang mana, terus kapan bisa digunakan untuk memulai bisnis itu. Dan kemudian kalau memang bisnis pribadi gini kan lebih enak ya sebenarnya, lebih fleksibel, kita bisa atur kapan aja. Kita mau mulai kapan aja, kita bisa COD sama customer atau customer mau ambil barangnya kapan kan udah disesuaikan. Jadi memang lebih enak tuh sebenarnya kalau kita punya usaha sendiri, karena lebih bisa atur waktu sesuai dengan waktu senggangnya kita gitu. mungkin aku juga mau tanya nih. Kan sebenarnya kalau mau buka usaha atau bisnis itu kan seperti kayak gambling banget nih ya. Kan pasti juga pernah mengalami di fase yang mungkin fase rendah atau mungkin sempat gagal juga gitu, terus atau ada faktor yang bikin bisnisnya sempat terhenti atau gimana. Nah mungkin dari kakak-kakak ini ada nggak, boleh deh diceritain tentang gimana bangkitnya dari fase-fase itu? Ya mungkin malah baru ini ya kayak ngerasain kayak udah mulai banyak kompetitor, jadi agak sepi gitu, karena ada pasar jenuh juga ya. Mau nggak mau ya kalau emang kalau awal viral tuh mau nggak mau nanti juga ada agak sepi masanya pasti kayak gitu. Jadinya ya tetap aja harus berusaha stabilin gitu. Jadi pintar-pintar ngolah usahanya, entah inovasi atau meningkatin produk gitu. Jadi kan Anjani? Kalau dari aku memang ada sih titik naik turunnya. Biasanya bisnis itu bakal cepat naik kalau di awal-awal. Biasanya viral nih, terus ntar turun. Nah, ketika pas turun itu, terkadang tuh bisa ngegoyahin niatnya kita gitu loh. Udah mulai turun nih, harus gimana lagi ya, kayaknya udah nggak bisa deh gitu. Atau mungkin kayak pengalaman aku di Balon dan Bucket, itu pernah aku ada di titik kayaknya nggak worth it deh kalau ini diterusin, karena balonnya meletus terus kan, malah banyak ruginya gitu. Terus akhirnya disemangatin sama orang tua, terus dari situ mulai cari bahan balon yang kualitasnya lebih bagus dan lebih awet gitu. Terus menemu yang lebih awet, akhirnya lanjut lagi dengan inovasi lain lagi, ada dekorasi juga. Kalau dari balon dan baket kan biasanya awal-awal itu dari baket-baket aja kan. Nah, sekarang udah menambah ke dekorasi gitu, untuk anak, untuk photoshoot biasanya anak bayi gitu yang 1 tahun itu udah pernah gitu. Keren ya, berarti pada intinya waktu kita ada di fase yang ada di fase rendah gitu, tetap jalanin aja ya, jangan nyerah gitu. Dan terus cari jalan keluar. Okay. Mungkin sekarang sudah masuk ke tahap kuis ya Kak, kuis cepat tanggap ya. Jadi nanti kita dari host bakal ngasih pertanyaan dan jawaban. Mungkin nanti pas 1, 2, 3 baru jawab A, B, C, atau B atau C gitu sih. Dari siapa dulu nih? Aku dulu kali ya. Oke. Bagaimana cara menanggapi pesaing bisnis di zaman sekarang? A, murung. 2, yang B, tidak meneruskan bisnis karena banyak pesaing. Yang C, memunculkan inovasi baru. 1, 2, 3. C. Wah, kompak sekali ya. Mungkin kayak yang tadi udah dibahas ya, inovasi itu penting buat kompetitor kayak murung, kayak jadi kita tuh lebih baik gitu kan. Biar selalu ada yang baru gitu kan ya. Oke. Terus pertanyaan kedua nih, apa yang membuat bisnis itu berkembang? Yang pertama, A, motivasi dari diri sendiri,
B. Motivasi dari orang terkasih atau pacar. Yang C. Motivasi semuanya salah, tidak perlu motivasi. Karena nggak ada pacar ya, jadi Keep Orang up kan ya. tadi orang terkasih, siapa tahu sahabatnya. Wah. Nah, boleh bagi yang punya Dua. pacar. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya, apa yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan sehari-hari? A. Membatasi jam kerja. B. Mendelegasi tugas. C. Mengatur jadwal dengan ketat. D. Mengambil cuti secara teratur. 1, 2, 3. C. Mengatur jadwal dengan ketat. ketat. Harus ketat nih. iya. Oh, Karena kalau iya. nggak sesuai, nggak disiplin juga, nanti pasti usahanya bakal Keteteran. Iya. keteteran, kuliahnya nggak mencapai, Iya, ini iya, kan iya. jadi rugi semua dong. Oke. Les nih. Bagaimana cara menentukan harga pokok dari produk dan juga layanan? A. Berdasarkan biaya produksi. B. Mengikuti harga pasar. C. Berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. D. Menggunakan metode coba-coba. 1, 2, 3. A. Kenapa diem, Kak? Kenapa diem, Kak? Karena ada beberapa sih. Dari Kak Arini sama Arina dulu deh. Karena kan kita setiap walaupun produk itu sama kan kita misal Kak dari whipping cream atau dari tepung susu itu kan harganya beda. Beda-beda. Jadi emang nggak bisa disamain. Mungkin ada yang lebih murah, cuma rasanya memang standar ya. Iya. Dan ada yang lebih mahal, mungkin rasanya agak premium. Premium, benar. Kak Anjani nggak mau menjawab? Mungkin dari Kak Anjani itu banyak kayak probabilitas, maksudnya kayak apa ya? Aspek-aspek Banyak lain yang pertimbangan ya? dia dipertimbangin gitu. Kalau di Arina sama Arini kan lebih ke rasa ya. Nah, makanya lebih fokus ke harga produknya. bahan-bahan. Aku selain harga produk, aku juga melihat harga pasarnya kayak gimana nih, karena menyesuaikan juga. Karena di dalam dunia bisnis atau usaha itu juga tahu aku ada aturannya bahwa kita nggak bisa mematok harga jauh di bawah harga pasar, karena itu akan mematikan pemasaran yang lain. Gitu kan. Nah, makanya selain memang menentukan harga dari harga pokok produksi itu sendiri, juga melihat kondisi pasar tuh harganya seberapa gitu. Oke, mungkin kita udah hampir di penghujung acara ya. Untuk apa ya? Penutupan deh. Iya. Mungkin kakak-kakak nih ada saran-saran untuk teman-teman yang mungkin pengen buka usaha baru tuh langkah pertamanya tuh apa dulu? Niat sama harus berani sih. Jangan setengah-setengah, pokoknya nggak boleh setengah-setengah. Harus mantep dulu ya kalau mau buka usaha. Kalau dari Kak Anjani? Iya, kurang lebih juga sama, harus diniatin, dan kalau udah niat dilakuin. Jangan niat-niat doang, aku udah niat Kak, tapi mana actionnya? Niat besoknya rebahan. Gitu. Niat, dipraktekin, dijalanin, bersyukur, dikembangin juga, selalu berinovasi dan jangan lupa bersyukur, karena kalau kita nggak ada rasa syukurnya tuh Kurang terus ya rasanya. iya kayak gitu. Jadi kadang tuh gini, ketika kita punya rasa syukur, kita bisa membangkitkan semangat lagi. Misal lagi ngerasa bisnis kok sepi ya, yang lain rame nih gitu. Kamu harus punya rasa syukur bahwa kamu tuh udah mulai bisnis ini nggak gampang loh, kamu udah keren loh, kamu udah bangkit memulai ini semuanya sendiri, kamu udah keren, jadi kamu harus terusin ini, jangan berhenti di situ aja kayak gitu. Mungkin kita nggak lengkap kalau nggak jargon ya Kak? Oh iya, kita jargon bareng-bareng ya sebelum closing ya. Kita kayaknya nggak lengkap kalau nggak jargon dulu nih Kak. Iya, Iya kan? Coba dong ajarin dong Kak, jargonnya gimana sih? Jadi nanti waktu aku sama Dani bilang bisik, nah langsung dijawab bincang asik. Mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Bisik, bincang asik. Oke, untuk episode kali ini aku Astrid, Aku Wayu Dani. pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.